Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Yudhistira. Pasti udah tau lah, iya kan? Asa enggak senggol dong. Ya gimana semua kabarnya? Apa udah makan? Kok belum makan? Makan dulu. Sabtu minum. Ya pastinya kalian sudah tahu saya dari program mana? Program Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, atau disingkat ITP2I. Oke lah ya. Mode serius lah ini ya. Langsung saja kita ke materinya. Baik, materi saya di sini yaitu tentang plasmolisis. Pastinya kalian semua udah tahu. Atau ada yang belum tahu? Maka ini akan saya kasih tahu kepada kalian semua yang belum tahu. Jadi plasmolisis itu adanya suatu proses dampak dari peristiwa osmosis, di mana dapat dikatakan jika ada sel tumbuhan yang dicampurkan oleh larutan garam yang berkonsentrasi tinggi, maka sel ataupun jaringan tumbuhan tersebut dapat rusak ataupun bisa dapat kehilangan suatu jaringan ataupun sel. Jadi atau yang dapat kita sebut melemahnya suatu jaringan ataupun sel tersebut. Baik, itulah dari pengertian plasmolisis. Jadi saya di sini akan menjelaskan atau memberikan video tentang pengamatan praktikum plasmolisis tersebut. Oke, check it out. Oke, untuk hal yang diperhatikan dalam suatu praktikum plasmolisis ini yaitu harus adanya alat dan bahan. Kenapa? Karena kalau tidak ada keduanya ini, tidak akan terjadinya suatu pelaksanaan praktikum. Jadi untuk alat yang saya gunakan dalam praktikum plasmolisis ini yaitu kaca preparat, pisau silet, dan mikroskop cahaya. Sedangkan untuk bahannya yaitu yang saya gunakan tanaman Oreohydrilla. Oke, langsung saja lah ya kan, masuk dalam video pelaksanaan praktikum. Nah, di sini kita langsung melakukan tahap demi tahap, yaitu yang pertama menyusun suatu alat yaitu yang dinamakan kaca preparat untuk meletakkan bahan tersebut. Nah, di sini kita melaksanakan suatu yang dinamakan pengikisan terhadap bahan tersebut. Ini tadi yang saya bilang yang perlu dikonsentrasikan, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Intinya sedang-sedang saja. Dan setelah itu kita letakkan di kaca preparat tadi, lalu ditetesi oleh Aquades dengan secukupnya saja, minimal 1 tetes saja sudah cukup. Nah, di sini kita ada beberapa kaca preparat untuk diamati di dalam tahap mikroskop nanti. Nah, untuk di sini kita melakukan suatu pengikisan terhadap bahan tersebut. Nah, apabila sudah melakukan tahap tersebut, kita letakkan ke dalam atau kita letakkan di suatu kaca preparat tersebut. Apabila sudah diletakkan, setelah itu melakukan suatu tahap pengamatan, yaitu pengamatan di dalam cahaya mikroskop untuk melihat jaringan ataupun sel sebelum kita letakkan di larutan glukosa. Nah, di sini kita juga melakukan tahap penetesan terhadap kaca preparat tadi. Apabila sudah terjadinya
hal ini, kita langsung saja masuk ke dalam tahap pengamatan. Sudah nunggu ya teman-teman semua? Oke, ini dia hasilnya. Nah, dan di sini terdapat pengamatan pertama, dan ini belum terjadinya suatu, dan itu belum terjadi suatu dicampurnya oleh larutan glukosa atau larutan gula. Nah, dan ini tahap yang kedua, dan disinilah yang kita letakkan oleh larutan gula tadi. Apabila sudah disiapkan bahan-bahan dan alat tersebut, pada tahap yang kedua ini yaitu kita melakukan suatu menaruhnya larutan glukosa tersebut, dan kita tunggu beberapa menit. Apabila sudah menjalani 20 menit tadi, baru kita amati lagi dengan mikroskop. Nah, inilah hasil pengamatan yang kedua dilakukan dalam perlakuan mikroskop tersebut. Terjadinya suatu sel dan jaringan, adanya suatu kerusakan yang terjadi pada tumbuhan tersebut. Nah, inilah yang disebabkan oleh dicampurnya larutan glukosa tadi, di mana terjadinya suatu kerusakan video saya tentang praktikum yang terjadi di sel dan jaringan banyaknya tumbuhan suatu tersebut. perubahan yang terjadi di daun tersebut, adanya hilangnya suatu jaringan dan selnya di dalam daun tersebut, ya kan? Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada saya kesalahan dalam mengucapkan kata-kata itu, saya minta maaf, ya kan? Dan intinya gini, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat, selalu dilindungi, ya kan, sama Allah. Jadi pesan saya satu, jangan lupa makan, minum juga jangan lupa, ya kan? Kurang minum dehidrasi. Mau dehidrasi, vaksin yuk, vaksin, atau ikut program KB. Bercanda. Ya udahlah, ya kan. Semoga kalian semua itu dimudahkan rezekinya. Itu aja. Sehat selalu. Salam dari Gonde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.